Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Nah, apa itu gerak vertikal? Sesuai dengan namanya, berarti gerak yang lintasannya itu adalah vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, untuk gerak vertikal ini termasuk dalam GLBB. Jadi, saya ulangi kembali bahwa gerak vertikal ini termasuk GLBB. Jadi termasuk gerak lurus berubah beraturan dengan percepatannya itu adalah G. Ini percepatan adalah G atau percepatan gravitasi. Nah, kemudian untuk persamaan pada gerak vertikal nanti kita bisa memodifikasi dari persamaan gerak lurus berubah beraturan ada 3. Jadi yang pertama ini ya persamaan gerak vertikal. Nah, yang pertama ini adalah VT sama dengan V0 plus minus GT. Nah, kenapa ada tanda plus minus ini? Untuk plus nanti ketika benda bergerak turun. Jadi ini ketika benda bergerak turun, kemudian menggunakan minus diperlambat. Ini ketika benda bergerak naik. Nah, kemudian persamaan yang kedua ini adalah Y atau SY, atau buku yang lain ada yang menggunakan H, itu boleh saja. Y misalkan inilah V0T plus minus ini setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga ini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GY. Nah, kemudian apakah nama dari besaran-besaran ini? Jadi nanti saya tambahkan keterangan di sini bahwa untuk VT ini adalah kecepatan akhir. Nah, satuannya meter per sekon. Kemudian V0 berarti ini adalah kecepatan awal meter per sekon. Kemudian atau yang berikutnya T ini adalah waktu ini sekon. Kemudian ada G ini adalah percepatan gravitasi. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk Y ini adalah perpindahan vertikal. Perpindahan vertikal. Ini satuannya meter. Nah, mungkin nanti menemukan di beberapa buku menggunakan H itu sebagai ketinggian atau Y sebagai ketinggian. Nah, maka nanti perlu hati-hati ketika menerapkannya di benda yang bergerak jatuh bebas ataupun gerak vertikal ke bawah. Karena nanti ketinggiannya diukur dari tanah, sedangkan H yang dimasukkan di soal itu atau Y itu adalah panjang lintasan yang telah ditempuh atau perpindahannya dari titik awal ke titik akhir yang dimaksud pada soal atau pada gerakan benda. Nah, kemudian untuk gerak vertikal, jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini nanti ada dalam gerak vertikal itu terbagi menjadi 2 yang bisa kita klasifikasikan menjadi 2 gitu ya. Yang pertama ada gerak ini vertikal
ke atas. Gerak vertikal ke atas, berarti arahnya dari bawah ke atas nanti. Kemudian ini contoh, misalkan ada benda dari permukaan bumi atau permukaan tanah, kemudian diberi kecepatan awal V0. Nah, kemudian bergerak ke atas. Bergerak ke atas sampai di puncak, kemudian turun lagi. Nah, ini sebenarnya dalam satu garis gitu ya. Nanti biar mudah penggambaran, maka ini dibuat agak berbeda. Nah, kemudian di sini ada pernah di sini, benda itu pernah di sini, dan kemudian pernah di puncak. Nah, jadi kita beri nama, misalkan ini adalah posisi A, ini adalah posisi B, kemudian ini posisi C, kemudian ini adalah D, di sini kemudian adalah E. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka benda itu nanti ketika di B, ini kecepatannya masih arahnya ke atas, tapi semakin kecil. Jadi ini adalah VB. Kemudian di C, benda berhenti sejenak. Jadi ini adalah VC, itu sama dengan 0. Karena ini berhenti. Untuk kemudian berbalik arah. Nah, posisi ketika di C itu dikatakan sebagai posisi puncak. Ini di puncak. Jadi syarat benda ketika mencapai puncak itu kecepatannya pada saat itu adalah 0. Kemudian ketika di D ini memiliki kecepatan yang besarnya sama dengan kecepatan di B. Tapi arahnya beda. Ini ya. Jadi di titik-titik yang sejajar seperti ini, maka kecepatannya besarnya itu sama, hanya beda arahnya. Jadi ini untuk besarnya VC sama dengan besarnya VD, tapi arahnya berlawanan. Termasuk nanti ketika berada di E ini sejajar dengan A, maka nanti kecepatannya juga sama. VE. Nah, ini nanti sama saja dengan VA sama dengan V0 nilainya. Nah, itu. Kemudian untuk gerak vertikal ke atas, ya, jadi gerak vertikal ke atas itu adalah proses dari A ke C. Jadi untuk proses dari A ke C atau dari A ke B itu termasuk dalam gerak vertikal ke atas. Ini adalah gerak vertikal ke atas. Nah, kemudian dari gerak vertikal ke atas ini, maka nanti kita bisa mencari berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke puncak. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa mencari waktu untuk ke puncak atau waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, ini. Jadi waktu untuk sampai puncak. Jadi kita masukkan untuk VT atau V puncak ini adalah sama dengan 0. Nah, kita ambil persamaan karena untuk mencari waktu berarti kita ambil persamaan yang ada waktunya. Jadi bisa persamaan 1 atau 2. Tetapi kalau kita belum tahu ketinggiannya, berarti kita pakai persamaan yang pertama ini. Karena untuk mencari waktu itu yang persamaan ada persamaan waktunya, ada unsur waktunya adalah persamaan 1 dan 2. Nah, jadi kita masukkan ke sini untuk mencari waktu sampai ke puncak. Itu nanti adalah ini VT sama dengan V0 min GT untuk puncak ya, T puncak. Nah, V saat di puncak ini adalah 0. Kemudian di sini ada V0 min GT puncak. Nah, maka dari sini kita bisa memperoleh GT puncak sama dengan V0. Nah, berarti waktunya untuk sampai ke puncak ini adalah V0 per G. Nah, ini waktu untuk mencapai ke puncak. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk mencari tinggi maksimum?
atau Y maksimumnya. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, maka nanti kita menggunakan persamaan yang ketiga. Ketika proses naik, ini tinggi maksimum. Nah, untuk tinggi maksimum berarti kita menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Nah, maka nanti ini adalah Y-nya adalah Y maksimum. Kita pindah, ini ada 0, VT-nya 0, sama dengan V0 kuadrat min 2GY maksimum. Nah, maka nanti ini ada min 2GY maksimum, ini sama dengan V0 kuadrat. Jadi untuk Y maksimum ini sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini ya, jadi Y maksimum ini adalah tinggi maksimum. Ini adalah tinggi maksimum. Nah, itu. Jadi ini adalah tinggi maksimum. Maka itu persamaannya adalah Y maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, kemudian kalau dari proses ini tadi, dari proses A ke C, itu adalah gerak vertikal ke atas. Nah, maka nanti dari C ke D atau D ke E atau C ke E, itulah vertikal ke bawah. Nah, jadi vertikal ke bawah, maka nanti dari situ berarti lintasannya dari atas ke bawah. Kemudian ini ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, di proses C ke E atau bisa juga D ke E, ini adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, ini jadi gerak vertikal ke bawah. Nah, kemudian khusus untuk gerak vertikal ke bawah, untuk gerak vertikal ke bawah yang kecepatan awalnya 0, maka nanti disebut sebagai kecepatan gerak jatuh bebas. Kecepatan awal 0, maka nanti disebut ini gerak jatuh bebas. Ya, ini gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, ini syaratnya kecepatan awalnya 0. Nah, jadi dari proses tadi itu bisa ketika benda bergerak naik, ini kemudian turun kembali, jadi proses dari puncak sampai ke turun ini, inilah gerak jatuh bebas. Jadi misalkan tadi adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, di sini VC sama dengan 0. Maka dari ini, dari C ke E, ini adalah gerak jatuh bebas. Nah, ya, jadi nanti dari situ gerak jatuh bebas. Kenapa disebut sebagai gerak jatuh bebas? Karena V0-nya ini sama dengan 0, tapi ini adalah VC sama dengan 0. Jadi titik awal, ketika awalnya diam kemudian dilepas atau dia turun, maka disebut sebagai gerak jatuh bebas. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari waktunya untuk turun sampai ke suatu ketinggian atau sampai ke ini. Jadi kalau misalkan adalah Y maksimumnya atau ketinggian awal, nah maka nanti untuk mencari waktu untuk mencapai tanah,
Nah, maka untuk waktu mencari V tanah kita menggunakan persamaan yang kedua. Jadi Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, ini V0-nya 0, sehingga ini adalah Y sama dengan setengah GT kuadrat, karena yang tadi adalah V0-nya 0. Nah, sehingga waktunya, sehingga T ini adalah akar 2 Y per G. Jadi inilah waktu untuk turun hingga ketinggian tertentu. Nah, jadi ini misalkan tidak harus Y maksimal gitu ya. Nah, ya, jadi ada waktu untuk turun, dan kalau kita bandingkan dengan waktu untuk naik pada yang tadi, ini adalah T sama dengan V0 per G ya. T sama dengan V0 per G, ini waktu untuk naik. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari kecepatan ketika benda mencapai tanah dari kondisi ini tadi. Ketika dari proses C ke E jatuh bebas, kemudian berapa kecepatan benda ketika mencapai titik E. Nah, jadi untuk V atau mencapai kecepatan pada saat yang ditanyakan gitu ya. Jadi nanti VT itu sama dengan V0 plus GT. Nah, V0-nya adalah 0. Ini. Nah, jika yang diketahui adalah waktu turunnya, maka nanti bisa ini dimasukkan sini, tinggal G kalikan T untuk turun. Nah, misalkan T itu turunnya tadi adalah ini akar 2Y per G. Ini adalah G akar 2Y per G. Nah, kalau kita masukkan dalam akar, nah, maka nanti di sini ada 2, ini G-nya jadi G kuadrat, kemudian Y per G, sehingga ini tersisa waktunya untuk kecepatan ya. Kecepatan akhirnya ketika di suatu jarak tertentu secara vertikal untuk turun atau bisa mencapai tanah, kecepatannya adalah akar 2G kalikan Y. Y ini adalah perpindahannya secara vertikal, atau dia sudah turun berapa meter jauhnya. Nah, ini ya, jadi ini adalah kecepatan ketika mencapai tanah atau kecepatan ketika mencapai jarak sejauh Y untuk turun. Nah, kemudian kita akan membandingkan dari proses A ke E ini, apakah waktu dari A ke C itu sama dengan waktu untuk C ke E. Nah, gitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa T untuk mencapai puncak itu adalah V0 per G. Kemudian tinggi maksimum yang bisa dicapai ini adalah V0 kuadrat per 2G. Nah, kemudian dari persamaan itu kita bawa ke persamaan ini, T sama dengan akar 2Y per G. Ini saya batasi dulu. Nah, jadi dari persamaan tadi, waktu turun adalah T sama dengan, dari persamaan yang ini, akar 2Y per G. 2Y per G. Nah, untuk tinggi maksimum, kita tadi sudah mendapatkan persamaannya adalah ini, V0 kuadrat per 2G. Berarti ini tadi adalah Y maksimumnya berarti. Nah, berarti nanti kita masukkan di sini. 2, ini adalah G, kemudian untuk Y maksimumnya adalah berapa tadi? V0 kuadrat per 2G. Ini adalah V0 kuadrat per 2G. Nah, dari sini 2-nya bisa kita
coret. Nah, sehingga kita peroleh ini adalah V0 kuadrat per G kuadrat. Nah, ini waktu untuk turun. Nah, kemudian dari sini kita peroleh bahwa waktu untuk turun ini sama dengan V0 per G. Jadi ternyata ini sama dengan waktu untuk mencapai ke tinggi maksimum. Nah, ini T mencapai puncak, ini adalah V0 per G. Kemudian waktu untuk sampai tanah lagi itu juga V0 per G. Jadi kesimpulannya, jika benda itu bergerak vertikal, kemudian kembali lagi ke titik asal, maka waktu untuk naik dan waktu turun itu sama. Jadi kesimpulannya, jika benda bergerak vertikal, kemudian kembali ke tempat asal, maka T untuk naik itu sama dengan waktu untuk turun. Nah, ini ya, jadi waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Nah, kemudian ada alasan kenapa di persamaan gerak vertikal ini tadi kita menggunakan Y atau H itu sebagai perpindahan vertikal dan tidak menyebutnya sebagai ketinggian. Nah, jadi alasannya seperti ini. Jadi ketika nanti ada benda, misalkan satu benda dilempar dari permukaan tanah, ini dilempar, nah ini ya, dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0, maka pada suatu saat tertentu benda itu berada di sini. Nah, dengan kecepatan misalkan VT. Nah, untuk benda seperti ini, maka dia telah menempuh perpindahan sejauh Y. Nah, di sini untuk Y ini cocok disebut sebagai ketinggian. Jadi untuk yang kasus ini, maka Y itu sama saja dengan ketinggian. Nah, jadi diukur dari tanah. Nah, kemudian maka nanti akan tidak cocok jika Y itu disebut sebagai ketinggian ketika benda asalnya dari atas dengan satu ketinggian tertentu. Nah, maka ini H kemudian bergerak pada suatu saat tertentu. Nah, ini ada VT, kemudian di sini ada V0. Nah, berarti di bagian ini telah menempuh perpindahan sejauh Y. Maka Y di sini bukan ketinggian. Y bukan ketinggian. Nah, ini. Jadi ketinggiannya adalah ini, H. Nah, ini H sama dengan ketinggian. Diukur dari tanah. Nah, diukur dari tanah, sehingga untuk H ini sama dengan ini ya. Untuk H kecil ini sama dengan H besar min Y. Nah, itu salah satu alasan kenapa Y di persamaan pembahasan video ini disebut sebagai perpindahan vertikal. Nah, demikian pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.